Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Nah, perkenalkan, nama kakak Meida Manalu. Kakak juga ditemani oleh dua orang kakak sekolah minggu. Ada kakak Jessica, dan ada kakak Riame. Nah, kita nggak cuma bertiga loh adik-adik, tapi kita juga ditemani oleh abang pemusik kita yang ganteng banget. Siapa ya, Ada abang Ripa. Ada satu lagi yang ganteng juga, yaitu abang Daniel. Oke, adik-adik, berarti sudah semangat untuk ibadah pada minggu hari ini, di mana biasanya setiap minggu kita mempunyai tema. Nah, minggu kita namanya minggu apa ya, Kak? Minggu Trinitatis 3. Dengan tema Tuhan penolongku yang setia. Nah, mari adik-adik, kita harus tetap dengan tekun mengikuti ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh lipat tangan sebelum kita mulai ibadah kita, supaya kita saat teduh dan nanti kita berdoa dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Musik. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami bisa melaksanakan ibadah walaupun online. Engkau masih memberkati kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kemuliaan-Mu selalu menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi ya ibadah kita. Tapi kita mau nyanyiin 2 buah lagu nih, yaitu Hatiku Senang dan Hatiku Penuh Nyanyian. Tapi adik-adik di rumah masih semangat kan? Masih dong Kak, seperti biasanya. Kalau kita mau nyanyinya semangat dan tetap gembira,
kita kakak-kakak sekolah minggunya ngundang adik-adik. Apa ya kakak Meda biasanya? Ayo kakak Meda diundang adik-adik. Nah adik-adik, kalau kakak bilang Laskar Kristus, kalian harus bangkit berdiri ya, oke? Oke kak. Laskar Kristus, yeay! Musik kakak Bang. Ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberikan pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi kembali nih. Lagunya Laskar Kristus dilanjutkan dengan Kami Puji dengan riang. Nah, adik-adik di rumah masih semangat kan? Semangat dong Kak. Tapi kali ini kakak mau bawa pasukan nih adik-adik. Pasukan apa ya kak? Oh, pasukan Kristus dong adik-adik. Nah, Kak Yamin, panggil adik-adik kita yang di rumah yuk. Oke kak, adik-adik yang di rumah jangan mau kalah ya. Kita harus tetap semangat ya. Nanti kalau kakak panggil Laskar Kristus, langsung berdiri. Oke? 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yeay! Cepat kita nyanyi. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak
hukum Taurat Tuhan bagi kita, yaitu titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, ibadah masih kita lanjutkan lagi. Dan adik-adik harus tetap semangat. Dan kakak jadi teringat bagaimana penyertaan Tuhan Yesus terhadap kakak di sepanjang minggu ini. Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana Tuhan tetap melihara kita dan kita bisa menikmati hari ini dengan penuh sukacita, dengan udara yang begitu segar dan pemandangan yang indah. Kita coba tanya ya kakak JJ ya, bagaimana kakak JJ mengaplikasikan kasih Yesus itu terhadap dia. Bagaimana kakak JJ? Kasih Yesus itu seindah bintang di langit, Kak. Waduh, kalau kakak Meda gimana kak Meda? Kasih Yesus itu seperti bunga di padang. Wah, indah ya adik, betul-betul indah kasih Yesus. Mari kita nyanyi kasih Yesus, indah-indah. Musik bang. Ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel, dengarkanlah epistel bagi kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita masih tetap semangat ya. Tapi saat ini kita mau mendengarkan pengumuman supaya kita tetap beribadah online tanggal 5 bulan Juli 2020. Dan pada kesempatan ini juga adik-adik, tidak lupa kami mengucapkan selamat naik kelas buat adik-adik. Pasti nilainya bagus-bagus nih ya. Oke kakak Meda dan kak Jessica, kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Selamat naik kelas adik-adik. Iya, walaupun adik-adik tetap di rumah, tetap belajar sungguh-sungguh ya, supaya nilainya tetap bagus. Dan sekarang kami mau mengucapkan kembali selamat hari Minggu. Ayo kakak-kakak, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, sehat selalu. Adik-adik,
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil sikap berdoa dan kita menyanyikan sebuah lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Musik kakak Abang. Engkau sungguh
sikap berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Bojong Menteng yang akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik sekalian, dengarkanlah firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, yang ke-11. Amang bacakan bagi kita semua. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kalian bisa melihat fragmen berikut ini. Oke adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibacakan oleh Amang Pendeta. Tadi adik-adik pada tahu ya apa isi ceritanya ya? Sungguh-sungguh nggak tadi mendengarkannya adik-adik? Oke, kakak ulang ya, bahwa cerita tadi adalah cerita tentang Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Nah, ceritanya seperti apa adik-adik? Suatu hari Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mati. Nah, kemudian datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata apa? Bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Waduh. Nah, mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu.
Nah, setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis terseduh-seduh karena dia begitu takut dengan kematiannya adik-adik. Lalu ternyata Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Apa ya pesannya adik-adik? Coba kita lihat. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia menyampaikan pesannya lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Tapi Raja Hizkia tidak percaya begitu saja adik-adik. Raja Hizkia minta tanda bagaimana tanda bahwa dia akan sembuh. Kemudian Nabi Yesaya mengatakan, tanda yang akan diberikan Tuhan jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak. Maka janji itu akan ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan dapat memerintah selama 15 tahun lagi. Dan Tuhan tetap melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini adik-adik? Bahwa apabila kita mendapatkan suatu cobaan di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, mintalah dengan tulus sehingga Tuhan yang begitu mengasihi kita akan mengabulkan doa kita. Jadi kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan jangan lupa kita tetap mengikuti setiap aturan dan peraturan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus tetap setia, kita harus rajin ke gereja, kita harus rajin berdoa dan mau membantu orang tua buat adik-adik. Supaya apa? Supaya setiap doa adik dapat dikabulkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Ada seorang raja yang bernama Hizkia, sangat baik hatinya, taat kepada Allah. Pada suatu hari sangat sakit badannya, kata Nabi Yesaya, dia akan matilah. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. Hizkia pun berdoa kepada Tuhan Allah, tolong sembuhkan saya, hamba-Mu yang setia. Tuhan dengar doanya, sakit disembuhkannya. 15 tahunlah umur ditambahkannya. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Ya, gimana adik-adik? Tadi sudah melihat kan tentang kisah Raja Hizkia, dia sakit dan
bagaimana orang sakit terus dibawakan berita yang membuat dia lebih berduka. Gimana kalau kita sakit, tiba-tiba datang orang lain bilang kalau kita pasti gak sembuh. Kecewa ya, pasti kecewa. Karena itu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita pelajari dari firman Tuhan dan fragmen yang telah kita tonton tadi? Yang pertama, ketika engkau sakit, katakan kepada Tuhan dan berdoalah dari hatimu. Dan lalu ungkapkan tentang apa yang telah engkau kerjakan, kebaikan-kebaikan apa saja yang boleh engkau katakan kepada Tuhan. Bukan dalam artian mau bilang sama Tuhan bahwa kamu baik, enggak. Tapi mau bilang bahwa Tuhan kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kan sering kita buat seperti itu. Dan kita sering juga berkata dalam doa kita seperti liturgis tadi, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu adik-adik, ketika ada yang sakit di tengah-tengah keluarga kita, mari kita doakan dan ajak yang sakit itu pun berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus di dalam hati yang tulus dan suci, hati yang murni berdoa kepada Tuhan. Tidak neko-neko, tidak banyak hal-hal yang aneh-aneh, tetapi memang secara tulus berdoa kepada Tuhan dengan hati yang murni. Adik-adik sering melakukan kebaikan, maka katakan kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan kesembuhan. Biarlah firman Tuhan dan fragmen yang telah kita lihat pada saat ini mengingatkan kita kembali, ketika kita sakit, kita mau berdoa kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, untuk fragmen yang telah kami lihat. Biarlah kiranya kami anak-anak sekolah minggu boleh terus berdoa, berserah diri kepada Tuhan atas apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Secara khusus jikalau ada keluarga kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Kasihanilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang datang ke hadapan-Mu memohon kesembuhan bagi keluarga kami. Ini kami Tuhan datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sudah mulai bosan ya. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, tadi kita sudah sama-sama kan mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta. Apa tentang apa adik-adik? Tentang Raja Hizkia yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena Raja Hizkia selalu setia terhadap Tuhan, Tuhan juga akan memberikan balasannya dengan mengabulkan doa dan pada Raja Hizkia untuk menyembuhkannya. Tapi sebelum kita mengakhirkan ibadah ini lagi adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayo adik-adik yang belum menyiapkan uangnya, disiapkan dulu. Kakak kasih waktu ya. Nah sekarang mari sama-sama kita kepal uang kita dan kita sebutkan nanti. Katakan seperti ini sama-sama ya adik ya. 1, 2, 3. Angkat tangannya ke atas. Katakan, ini persembahanku Tuhan, aku tidak berbohong. Sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Ini persembahanku Tuhan, aku tidak berbohong. Oke, lipat tangan adik-adik. Kita mau bernyanyi sama-sama, tangan pun met-met sambil bernyanyi memberikan persembahan. Oke bang, musik. Hari ini,
Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Saatnya kita mengucapkan selamat hari minggu kepada Amang Pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat hari minggu.